Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'du. Dumateng Ibu Bapak jamaah Ahad pagi Masjid Besar Gresik ingkang kawula hormati. Syukur alhamdulillah sumangga kita aturaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan katitik wonten ing kesempatan menika kita saged pepanggihan silaturahmi wonten majelis menika. Mugi-mugi menika beto setunggaling keberkahan, beto ridhone Allah datang kita. Amin. Amin. Ibu bapak ingkang kawula hormati, enten boten jamaah sing biasa rawuh tetapi pagi ini boten hadir. Enten nggih. Kita doake sareng-sareng mugi-mugi kita lan jamaah kala wau pinaringan istiqomah, pinaringan kelonggaran sedayanipun, rezeki, kelonggaran wekdal lan kelonggaran batin. Amargi kanthi kelonggaran kalau wau insyaallah kita menghadapi segala sesuatu kanthi raos ingkang eco. Amin. Ibu bapak ingkang kawula hormati, keadaan pagi ini sing nembe viral napa niki? Kula niki hampir 1-2 tahun mungkin boten ningali TV. Ngantos TV duripke niki kangelan. Carane ngrepit TV lali kok. Nak mateni ampun dipateni kok kene kudune cabut kabele. Karena jarang lihat TV. TV sak menika pun ganti niki ya. TV sing ageng nika jarang kula nggih, sakniki seringe niki. Lah sakniki berita sing lagi viral napa niku? Sing biasa nonton TV sepak bola terakhir di mana ya? Arema Kanjuruhan. Menurut informasi sepak bola Arema lawan Persebaya ini kan musuh bebuyutan. Yang meninggal sing mati pinten cacahe? Enten sing 110, enten sing 127, enten sing 120, bahkan enten sing 200-an. Rame. Kula boten bahas masalah matine niki, penanganan polisi ini kok seperti itu, tidak. Tetapi yang akan saya sampaikan adalah salate wong sing nonton piye. Amargi menapa sepak bola nak di Indonesia misalnya melebet atau mulai jam 8 malam, penonton biasanya masuk ke stadion itu saderenge maghrib. Leres boten? Nggih. Kula bersakit nggih kula nanti nonton sepak bola. Biasanya mau nonton itu beberapa jam sebelumnya penonton sudah masuk. Jadi jam 8 main sebelum maghrib ini para penonton ini sudah main, sudah masuk ke stadion. Terus sholat maghrib kali isya piye? Kalau di lapangan JIS Jakarta yang baru dibangun oleh Anies, ini tempat untuk sholatnya banyak sekali, bahkan halamannya ini ada seperti softnya. Jadi ketika kita mau masuk nyari musola gak usah susah, tempat wudhu banyak sekali, tinggal wudhu kita sholat sudah ada tempat-tempat seperti soft kayak gini. Itu kalau di JIS. Tetapi kalau di mana ada cuma sedikit kecil. Di Kanjuruhan juga sama. Terus sholatnya mereka ini bagaimana? Apakah
boleh menjamak sholat karena menonton bola. Kira-kira saya pengen nonton bal-balan, aku nak nonton tuh bingung. Nak sholat tuh tungguku nek tribun mesti dilunggui wong. Nah aku gak sholat, lagi kayak kewajiban. Nah ini boleh tidaknya kita menjamak sholat ini tergantung sesuatu yang menjadikan kita menjamak. Seperti sepak bola, hukum sepak bola harus kita ketahui. Hukumnya apa sepak bola menikah? Haram, halal, sunnah, makruh atau mubah? Mubah. Kalau yang menjadikan kita menjamak hukumnya makruh, apalagi haram, kita tidak boleh menjamak. Misalkan saya ingin ngebom di Jakarta, perjalanan ke sana ini butuh waktu beberapa jam. Saya ingin ngebom di Jalan Tamrin, di Sarinah. Perjalanan sini sana ini kan jauh, lantas saya sholat jamaah. Tidak boleh, karena tujuannya ini sudah tidak dibenarkan. Lah itu kan jihad, Pak. Jihad itu fisabilillah, bukan jihad di jalan Tamrin, tapi jihad itu di jalan Allah. Nah jihad di jalan Tamrin dengan ngebom, tidak boleh. Jadi tidak boleh menjamak sholat karena perbuatan yang akan kita tuju ini makruh ataupun haram. Nah, sekarang sepak bola. Lah kalau sepak bola bagaimana? Nah, hukum sepak bola itu sendiri bagaimana? Kalau hukumnya minimal mubah, maka boleh. Pendapat Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam, ini ada bab sing bahas tentang hukum olahraga. Di antaranya lari, hukumnya lari boleh apa tidak? Hukumnya gula itu apa ya? Buat tandingan kuwal ya, BBA. Nah MMA itu saling menyakiti tinju-tinjunan. Nah gula sekedar BBA, banting-bantingan, adu teknik. Atau hukumnya memanah, hukumnya naik kuda. Ini dibahas dalam kitab Qaradawi Al-Halal wal Haram fil Islam. Boleh. Tetapi Yusuf Qaradawi tidak sampai membahas hukum bal-balan, tetapi hukum olahraga itu boleh. Padahal Yusuf Qaradawi ulama ya zaman kita, baru meninggal kemarin. Terus Abu Bakar Al-Jazair dalam kitabnya Minhajul Muslim ini menyatakan permainan bola itu hukumnya boleh selama tidak judi dan tidak melalaikan sholat. Kalau menurut Utsaimin, Syekh Utsaimin ini siapa? Ulama Makkah yang sangat diikuti. Nah, misalnya Indonesia seperti MUI-nya Indonesia. Kalau di sana Utsaimin ini berpendapat boleh, yang diharapkan itu judinya dan tawurannya, kayak di Kanjuran itu sing gendong itu tawurannya sama judinya. Kalau hukumnya sepak bola ini adalah boleh, tidak makruh, tidak haram, maka menjamak sholat ini hukumnya berarti boleh. Aing sok menjamak sholat gara-gara pengen nonton bola. Apakah ada pendapat yang menyatakan atau yang menguatkan? Nah, ini sejumlah ulama membolehkan menjamak sholat bukan karena bepergian,
tetapi untuk keperluan tertentu, asal tidak menjadikan amalan itu menjadi kebiasaan setiap harinya. Ini pendapat Ibnu Sirin dan sebagian ulama Maliki. Boleh menjamak, asal menjamak ini tidak dijadikan kebiasaan setiap hari. Oh, menjamak sholat itu asal yang menjadikan kita menjamak ini tidak sesuatu yang diharamkan, boleh. Lalu jenengan nak ono aku ya setiap hari tak pengen jamak luhur asar lumayan dua atau maghrib isya 3 2. Kalau kita bepergian ini bisa dikurangi, tetapi kalau tidak bepergian ya jangan dikurangi, cukup menjamak saja 4 atau 3 4. Tetapi kalau kita bepergian boleh menjadi 2. Saya mau bepergian ke Jakarta, mau nonton ini, termasuk bepergian enggak? Tidak. Termasuk. Karena nonton saya di Jakarta, berarti ini termasuk bepergian. Dan yang saya tonton juga dibolehkan, boleh berarti 2. Ning nak teman-teman omah ora lunga, kok terus dijamak, terus dikosong. Nah, ini yang enggak pas. Boleh dijamak tok, tapi tidak boleh dikosong. Kebiasaan kita ini biasa kalau ada orang punya hajat dirias, betul? Iya. Dirias. Saya setiap nemui manten, kok manten saya jadwal paling pagi jam 6 atau setengah 7 tak tanyai. Terus leng rias kapan? Jam sekawan, Pak. Subuh. Sak durung subuh pun dirias. Lah terus sholat ora guyu. Nak jawabnya guyu, berarti saya yakin enggak sholat. Neng nak sholat Pak, biasanya dia akan jawab sholat Pak. Ini mantene. Terus yang pengapit atau yang ibu-ibu yang among tamu itu juga dirias. Biasanya wekdal atau waktu ini kapan ini? Siang ya? Bar luhur meh sholat kok singgolan jenenge napa niku? Sanggul, senggol. Aku nak sholat luhur ku sanggulku piye? Dadak dipacakne suwe. Terus sing rias terus pindah nggon. Akhire ora sholat luhur. Solusine piye? Boleh dijamak. Jadi jenengan sing kepacak jadi among tamu sing dipasangi sanggul atau mungkin mantene boleh menjamak ning aja bendina ning jamak mosok meh ya among tamu bendina betul tak? Jadi ketika ini adalah solusi jalan keluar dalam keadaan tertentu. Karena meninggalkan sholat ini dosanya dosa besar, lebih besar daripada dosa membunuh, berzina, durhaka kepada orang tua. Lebih besar kita meninggalkan sholat dalam keadaan sadar, ini dosanya lebih besar daripada itu semua. Maka jalan keluarnya adalah dengan menjamaknya. Kados mantenan ini hukumnya apa? Among tamu itu hukumnya apa? Mangga kita yang monggo wajib. Kalau hukumnya ini makruh, minimal makruh, maka tidak boleh menjamak. Tetapi kalau hukumnya mubah atau boleh, maka boleh menjamak sholat karena ini adalah solusi yang Allah berikan kepada kita. Nabi apa yang pernah Nabi Muhammad pernah menjamak sholat dalam keadaan tidak bepergian, tidak karena hujan, tetapi tahu-tahu pengen menjamak saja. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat antara sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah, bukan karena rasa takut, bukan pula karena hujan. Dikatakan kepada Ibnu Abbas bahwa amalan itu untuk tidak memberatkan umatnya. Hadis Abu Dawud. Jadi Nabi pernah melakukannya. Karena Nabi pernah melakukannya, kalau kita ngikut berarti boleh. Justru nalikane Allah memberi keringanan, Allah paling rusuh kok kita tidak ambil, ini kita dianggap sombong. Nah ini Allah memberikan keringanan kok gak mau, sombong men kayak Najib. Lu di Jakarta boleh menjamak kok tidak mau menjamak, malah sholat dalam keadaan yang sangat-sangat susah, nyari air susah, sholat pun mungkin menghadapnya ngalor lah gitu. Boleh kita ambil keringanan ini. Justru ini kita tidak dianggap orang yang sombong, karena Nabi pernah mempraktekannya. Ini kisah jenengan waos tentang Fiqhul Islam jilid 3 ini Pak, di kitab Fiqhul Islam jilid 3.